Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut kita masing-masing agar sebelum pembelajaran kita bisa dengan baik. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, kita masuk kembali ke dalam sebuah pembelajaran. Oke, yang mana topik pertama yaitu sebuah pemodelan matematika. Oke, di minggu lalu kita sudah coba kan bagaimana kita lihat apakah sebuah P bergerak tidak beraturan. Oke, dengan si hukum Newton. Yang mana kasusnya ada orang yang sedang bebas. Kali ini kita akan coba kembali untuk memodelkan kasusnya. Yang mana nanti kita akan mencoba melihat berapakah kecepatan yang dialami oleh si penerjun payung ketika T sama dengan yang kita tentukan. Oke, sebelumnya kita masuk ke review, silakan dilihat layarnya. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai apa itu pemodelan matematika. Secara umum, oke, pemodelan matematika merupakan salah satu secara umum yang didefinisikan sebagai rumusan atau permasalahan yang mengungkapkan fitur penting dari sistem fisika ataupun proses dalam istilah matematika. Dengan demikian itu dapat direpresentasikan sebagai hubungan fungsional bentuk seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, ada sebuah dependent variable, oke, yang mana ini hasil dari sebuah fungsi independent variable, kemudian parameter dan forcing function. Oke, ini bisa kita jabarkan dengan menyelesaikannya secara rekayasa teknik, yaitu yang pertama kita mendefinisikan masalahnya atau problem definition. Kemudian melalui teori dan data kita bentuk model matematikanya. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan problem solving tools, komputer statistik, numerical method dan grafik atau sebagainya. Jadi alat untuk menyelesaikan masalah ini bisa dengan secara komputasi, komputer, statistik atau numerik atau metode yang lainnya bisa Anda gunakan, serta akan divisualisasikan ke dalam sebuah grafik. Selanjutnya, problem solving tersebut akan menghasilkan sebuah numerik, selanjutnya bisa diimplementasikan. Kita masuk lagi ke contohnya. Oke, di sini ada kasus yang mana kasus yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Oke, mengenai seorang yang melakukan kegiatan terjun payung. Oke, sehingga menyatakan percepatan sebagai laju waktu dan perubahan kecepatan. Oke, mana ini dimodelkan menjadi CV per dt sama dengan gaya dibandingkan dengan yang mana F ini dapat dicari dengan cara FD plus F. Ini F-nya ada. Selanjutnya, gaya total tersebut, oke, bentuknya kan variabel dan parameter yang dapat diukur. Yang mana benda yang nyangkut di sekitar bumi, oke, maka gaya totalnya terdiri dari dua gaya, yaitu gaya berlawanan, oke, tarik gravitasi bumi Fd ke bawah, dan gaya ke atas untuk hambatan udara, makanya ada Fd dan F2. Kemudian jika menurunkan gaya tersebut, Fd itu bisa kita cari dengan cara M dikalikan dengan D untuk gravitasi ya. Fd sama dengan M dikali. Oke, tinggal disatuin aja.
berapa masanya dan nanti berapa gravitasinya. Selanjutnya untuk Fu-nya ini bisa kita cari dengan cara negatif C dikalikan dengan V, yang mana negatif C merupakan konstanta dan V merupakan kecepatan yang akan ditentuin nanti. Oke. Kemudian gaya total ini dapat Anda modelkan, tinggal Anda masukkan saja segala persamaannya. Oke, kita tahu tadi kan dV per dt merupakan F per M, yang mana F ini kan terdiri dari Fd ditambah dengan Fu dibagikan dengan M, sehingga ini membentuk menjadi Fd nya sama dengan M dikalikan dengan G ditambah Cp dikalikan dengan M. Oke, ini menjadinya. Oke, yang mana kalau Anda jabarkan kembali menjadi dV per dt sama dengan G negatif D per M dikalikan dengan. Selesai sampai sini belum? Kita harus kembali menurunkannya. Oke. Di sini ada beberapa keterangan yang mana persamaan di atas merupakan sebuah model yang menghubungkan kecepatan benda yang jatuh dengan gaya yang bekerja padanya. Ini adalah persamaan diferensial karena dituliskan dengan tingkat diferensial ubah atau diferensial. Variabel yang ingin kita prediksi, namun berbeda dengan solusi hukum kedua Newton. Untuk kecepatan penduduk jatuh tidak dapat diperoleh dengan menggunakan manipulasi algebra sederhana. Sebaliknya, teknik yang lebih maju seperti kalkulus merupakan solusi terbaik. Oke, dan ini dapat diterapkan untuk solusi yang tepat atau analitis. Diagram skematik gaya yang bekerja pada pendulum payung yang jatuh, Fd adalah gaya ke bawah akibat gravitasi bumi, sedangkan Fu adalah gaya ke atas karena hambatan udara yang terjadi oleh si pendulum payung. Jika kita buat skemanya dalam sebuah model, maka bentuknya seperti ini. Oke, si pendulum payung ini nanti menerima dua gaya yang berbeda. Yang pertama, dia ditarik oleh gravitasi bumi dan ada hambatan udara yang dia terima. Kemudian di sini contohkan, misalkan jika penendun awalnya diam, ya kan, dia kan awalnya diam. Oke, kalkulus dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berdasarkan turunan persamaan yang telah kita buat tadi. Oke. Yang mana kecepatan terhadap waktu atau Vt merupakan variabel dependen. Oke. T merupakan variabel independen, C dan M merupakan parameter nanti yang kita masukkan, G merupakan fungsi gaya. Sehingga persamaan ini dapat Anda tuliskan menjadi seperti yang ada di depan layar Anda. Yang mana V kecepatan terhadap waktu sama dengan gravitasi dikalikan dengan massa dibagikan dengan berapa koefisien geseknya. Dikalikan dengan 1 dikalikan eksponensial negatif dalam kurung koefisien geseknya kembali. Apa ya? Dibagikan dengan M. Dikalikan dengan V. Nah, itu di soal di atas, coba perhatikan. Kenapa ya, Bang? Seorang penendun payung memiliki massa sama dengan, diketahui massa sama dengan 68,1 kg. Kemudian jatuh bebas dari balon udara panas yang tidak bergerak. Dengan memasukkan persamaan di atas, hitunglah kecepatan sebelum membuka cap parasut jika koefisien geser atau gesek sama dengan C sama dengan 12,5 kg per kok. Tinggal Anda jawab di sini. Kecepatan terhadap waktu sama dengan gravitasi dikalikan dengan massa dibagikan dengan koefisien geser dikalikan dengan 1 dikali eksponensial negatif C per M
dikalikan dengan T. Maka ditanya di sini adalah T sama dengan titik-titik akan kita tentukan. Semua variabel telah tersedia, masa tersedia, koefisien tersedia, tinggal grafik integrasi sama dengan berapa? 1. Artinya apa? Tinggal Anda masukkan ketika T sama dengan berapa? Contoh, ketika V kecepatan terhadap waktu, ketika T-nya sama dengan kita anggap 5 detik ya. Oke, maka masukkanlah setiap variabel berapa gravitasinya 9,8. 1 dikalikan masanya 681 per 12,5 dikalikan dengan 1 kali eksponensial 0,7. Eksponensial. Oke, masukkan eksponensialnya, kemudian dipangkatkan dengan negatif C. 12,5 dibagikan dengan 68,1 dikalikan dengan T. T sama dengan 5. Ini seandainya T sama dengan 5. Saya sudah mencari satu dan saya buatkan lihat ke Anda. Ketika dia dimasukkan. Oke? Maka dari hasil yang Anda kalkulasi ini, ketika gravitasi dikalikan dengan massa dibagikan dengan yang namanya koefisien gesek, maka memiliki hasil sama dengan 53,39. Tinggal dikalikan 1 kali eksponensial pangkat negatif 0,18355 dikali. Berapa T nya? T-nya kan ini T bisa sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, T sama dengan 4, T sama dengan 5 dan sampai T sama dengan 3. Artinya apa? Tinggal Anda masukkan dan Anda bisa melihat berapa kecepatannya pada waktu T kita. Kita kalkulasikan satu dan saya sudah mencarinya. Di sini sudah saya cari sampai dengan T sama dengan tadi ya. Pada kecepatan T sama dengan 1, maka kecepatannya adalah 8,95 meter per second. T sama dengan 2 berarti kan 16,4. Ketika T sama dengan tangga 53,39 meter per second dan ketika T sama dengan 4 27,7 meter per second. Yang mana Anda sudah bisa memprediksi berapa kecepatannya ketika T tidak sampai dia tadinya maka kecepatannya adalah 53,39 meter. Jadi tinggal nanti Anda lihat saja bagaimana si hukum Newton tadi bekerja di kasus ini. Masing-masing dari Anda cari di buku Anda dan akan kita periksa sekarang. Silakan dicari. Saya rasa cukup sekian pemaparan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.